Itu semua kan orang Israel. Nah, kenapa Rashid begitu pede mengatakan bahwa yang nabi-nabi dari Israel itu, Nabi Musa dan lain sebagainya dari Israel itu, kalian akan menjumpai mereka di surga? Apakah nabi-nabi tersebut pernah mengajarkan di surga disediakan 72 bidadari, sehingga mereka masuk ke surga yang disediakan 72 bidadari, saudaraku Rashid? Gimana coba Gimana? diulang? Sorry. Karena gini, kenapa kamu begitu pede berstatement di live ini bahwa kalian akan berjumpa sama nabi-nabi di surga, di mana itu adalah 25 nabi-nabi, dan setahu saya dari antara 25 nabi itu sangat banyak dari Israel, termasuk Musa, Zakaria, Yahya, Yakub, Sulaiman, itu Salomo, Raja Daud dan lain sebagainya. Mereka kan Bani Israel. Sementara ada nggak nabi-nabi tersebut, satu aja dari mereka pernah mengajarkan bahwa di surga disediakan bidadari-bidadari, 70 bidadari, sehingga mereka masuk ke surga yang disediakan 70 bidadari? Nggak ada Nggak ada. yang mengajarkan itu. Oke, yang kedua, kenapa nabi-nabi tersebut kok malah masuk ke surganya Allah yang disediakan 70 bidadari? Apakah nabi-nabi tersebut menyembah Allah? Oke, udah? Silakan tunjukkan data dari nabi-nabi tersebut. Ini di luar Al-Quran ya, karena Al-Quran itu kan sumbernya dari nabimu, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Walaupun kalian mengimani beliau menerima dari Allah, itu kan iman kalian, versi kalian. Tapi itu bukan pengakuan nabi-nabi dari Israel. Ada nggak satu saja nabi? Karena ini kenapa saya selalu bertanya ini, karena menggelitik banget dalam hati saya. Kalian selalu mengklaim berjumpa dengan nabi-nabi, yang dimana nabi-nabi itu adalah banyak dari Israel gitu. Sejak kapan nabi-nabi dari Israel ini pernah menyembah Allah SWT, atau Allah yang disembah sesembahan penduduk Mekah ila bangsa Arab, sehingga kalian begitu pede mengatakan akan berjumpa sama nabi-nabi di surga gitu? Udah? Ya, silakan Rashid. Oke. Kembali kepada yang tadi saya katakan, ketika kita berbicara tentang surga, kita berbicara tentang sesuatu yang masing-masing kita harapkan berdua. Kita semua sama-sama kita mengharapkan. Tetapi kalau Mikana bertanya tentang bagaimana, kenapa, kembali lagi, semua kita pahami ini dari Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah, ya kan? Kembali kita pahami. Tetapi ingat, yang namanya ajaran bukan bagaimana kita terlalu pede memahami itu, bukan. Tetapi ini adalah Al-Quran yang menjelaskan, maka kita wajib ikuti. Yaitu apa? Al-Quran ada 80% kebenaran dalam Al-Quran sudah terbukti di zaman sekarang. Oke, kita konfirmasi dulu nih. Ada 80% kebenaran Al-Quran yang sudah terbukti di zaman sekarang. 20%-nya itu adalah janji-janji surga, kenikmatan surga. Nah, inilah yang kita imani, gitu loh. Pertanyaannya, apakah 80% ini bisa dibubarkan oleh 20% ini, atau 20% ini membuat kita tidak percaya 80% ini? Kan begitu cara kita memahami. Al-Quran sudah menjelaskan 80% kebenaran di dalam Islam, kebenaran di dalam agama, bagaimana ajaran-ajaran yang sesungguhnya, itu 80% sudah terkonfirmasi sampai sekarang. Nah, lalu 20% ini apa? 20% ini bagaimana pengajaran-pengajaran dan kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Contoh, mendapatkan bidadari, terus nanti surga kenikmatannya seperti apa, dijelaskan dalam Al-Quran, bagaikan sungai airnya mengalir begitu indah dan ada pegunungan-pegunungan dan lain-lain. Itu semua janji-janji, itu semua janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita merasakan atau membuktikan kenikmatan yang sudah diberikan, yang ada, yang bagian dari 80% yang sudah ada ini, gitu loh. Jadi bukan, saya tidak akan pernah mampu menjelaskan bagaimana kalian pede. Jawabannya cuma satu, Al-Quran. Al-Quran. Karena ini nanti merujuk kepada apa? Merujuk kepada pertanyaan, ini kan pertanyaan terakhirnya Mikana. Nanti saya akan bertanya. Karena Al-Quran adalah kalimat, adalah tulisan-tulisan yang memiliki kekuatan. Al-Quran adalah kalimat atau tulisan-tulisan yang memiliki kekuatan. Yaitu apa? Bagaimana Al-Quran itu sudah menantang seluruh umat manusia, bahkan dari bangsa jin. Bahkan dari bangsa jin. Apabila kamu tidak mampu membuatnya, maka minta pertolongan dari bangsa manapun. Ada di surah kedua, di surah Al-Baqarah ayat 27.
kalau saya nggak keliru. Al-Quran sudah menjelaskan itu, yaitu apa? Ya apa? Apabila kamu tidak meyakini dan mempercayai apa yang kami turunkan kepada Nabi kami yaitu Muhammad, maka silahkan buat kitab sejenis dengan Al-Quran. Kenapa harus Al-Quran? Al-Quran satu-satunya kalimat yang satu-satunya kalimat yang memiliki bahasa itu apa? Kalimat ijaz. Al-Quran itu kalimat ijaz. Kalimat yang sangat pendek memiliki arti yang panjang dan luas. Itulah Al-Quran. Makanya Al-Quran diakui kalimat yang paling kompleks di muka bumi ini adalah Al-Quran. Dan Al-Quran memiliki 14.800.000 kosakata. Tidak sama seperti apa? Tidak sama seperti Al-Quran. Apa bahasa Indonesia? Kalau bahasa Indonesia hanya 140.000 kosakata. Sedangkan Al-Quran 14.800.000 kosakata. Sebegitu banyaknya. Begitu. Jadi kembali lagi, Al-Quran yang membuat kita meyakini itu karena apa? Karena ketetapan-ketetapan yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, itulah yang kita yakini dan kita rasakan kebenarannya. Maka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa? Melalui keyakinan yang sudah kita pakai dengan akal, yaitu menguraikan secara visual. Begitu Mikana, silakan. Oke, jadi gini Rasid ya, apa yang saya tanya tidak bisa memberikan jawaban, malah melebar ke sana ke sini. Gak apa-apa saudaraku, kan gini. Kamu tadi kalau kamu membanggakan Al-Quranmu itu wajar karena kamu mengimani Al-Quran. Tapi kalau saya baca, mohon maaf, Al-Quranmu itu banyak kisahnya yang mirip sama apa yang ditulis oleh nabi-nabi dari Israel. Tapi perbedaannya, kok jadi Allah yang berfirman, padahal yang berfirman kepada nabi-nabi tersebut adalah Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach. Contoh seperti Musa di Taha 9-14, ada Yunus dan lain sebagainya. Itu kisah mereka itu mirip apa yang ada dalam kitab suci yang ditulis nabi-nabi tersebut. Tetapi gini, jadi kayak menentang apa yang telah disampaikan oleh nabi tersebut, bahwa nabi-nabi itu menulis firman Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach, tapi dalam Quranmu jadi diganti jadi Allah. Artinya jadi apa namanya, menentang apa yang difirmankan oleh Bapa. Padahal Bapa yang berfirman, Bapa Yahweh yang berfirman, kok jadi Allah yang berfirman. Nah, apakah Al-Quranmu itu akurat dengan apa yang disampaikan oleh nabi-nabi dari Israel seperti Nabi Musa, Zakaria, Yahya, Daud? Apakah valid? Apakah akurat dengan sejarah yang dialami oleh nabi-nabi tersebut? Siap. Kalau berbicara tentang kenapa tiba-tiba berubah dengan bahasa namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah Nabi Musa, Nabi Abraham, Musa dan lain-lain menyembah Tuhan yang sama? Kalau kita katakan namanya, kan memang namanya tidak sama. Kita sepakat itu namanya memang tidak sama. Tetapi begini Mikana, ketika contoh nih, ini visual ya, ini contoh aja. Ketika kita bertemu di Amerika, Mikana, kira-kira saya akan nembak Mikana itu pakai bahasa Zimbabwe atau bahasa Indonesia? Karena tahu saya bahasa Indonesia dong. Enggak. Ketika kita bertemu di Amerika dan kita hidup di Amerika, apakah saya berbicara dengan Mikana ini memakai bahasa Amerika atau bahasa Indonesia? Ya kalau kita orang Amerika ya bahasa di sana lah, bahasa Inggris. Betul. Nah, lantas ketika tadi nembak ya, ketika Mikana menolak saya, lalu saya pergi ke Indonesia, lalu mendapatkan wanita Indonesia, saya nembak perempuan Indonesia itu pakai bahasa apa? Otomatis biar lancar, saya harus pakai bahasanya, yaitu bahasa Indonesia. Ya kalau perempuan Indonesia itu bisa bahasa Inggris, bisa juga bahasa Inggris. Betul. Terus kolorasinya apa sekali. gitu loh Ini, dengan isi Quranmu. Sebentar, yang masalahnya maaf, buktinya tidak. Jadi membalikkan fakta sejarah apa yang dialami oleh nabi-nabi dari Israel gitu loh. Sebentar. Ketika dikatakan bahwa bahasanya memang Nabi, dikatakan di dalam Al-Quran itu dikatakan seperti ini. Sebentar ya, datanya ada. Saya bacakan dulu. Insya Allah semoga bisa cepat dapat nih. Sebentar ya. Ada di sini.
Mungkin nanti Mikana sudah baca. Nih, kami mengutus mereka sebelum Nabi Muhammad SAW dengan membawa bukti-bukti yang jelas, mujizat dan kitab-kitab. Artinya apa? Yang diturunkan kepada Abraham itu juga kitab-kitab, diturunkan kepada Musa juga itu kitab-kitab, diturunkan kepada semuanya itu menjadi kitab. Kan begitu. Lalu apa? Lalu kami turunkan Al-Zikra. Lalu kami turunkan Al-Zikra kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkannya. Jadi jelas dalam Al-Quran dijelaskan. Ayatnya litubayyina linnazi manuzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Maka kami turunkan Al-Zikra kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkannya. Jadi mereka itu akan, Nabi Muhammad datang menjelaskan segala sesuatu yang sudah diturunkan kepada mereka. Mereka itu siapa? Para nabi. Para nabi yang sudah diturunkan. Maka Mikana sekarang mempertanyakan, kenapa tiba-tiba Al-Quran ini datang lalu mengubah sejarah. Nah, ini kan pemahaman Mikana. Pemahaman Mikana mengatakan mengubah sejarah. Tetapi Al-Quran ini menjelaskan bagaimana nabi-nabi itu, bagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan maha kasihnya, menunjukkan maha mulianya, dan menunjukkan kemahabesarannya. Tidak mungkin umat yang dia utus atau makhluk yang dia utus, yang dikatakan utusannya, tidak mungkin dihinakan di muka bumi. Tidak mungkin yang namanya seorang nabi, seorang rasul itu dihinakan, tidak mungkin. Pasti Allah akan menyelamatkannya. Maka dari itu yang namanya mujizat itu, mujizat itu artinya melemahkan. Maka ketika dikatakan, mohon maaf ya, maka ketika dikatakan Tuhan yang melakukan mujizat di depan umat manusia, maka itu gagal, itu gugur. Karena apa? Karena mujizat itu artinya melemahkan. Siapa yang mampu melemahkan Tuhan? Tidak ada. Tetapi Tuhan mengutus utusannya lalu memberikan mujizat kepada utusannya agar pada saat utusannya mendapatkan yang namanya perlawanan-perlawanan, mujizat itulah yang dikeluarkan oleh umat yang sudah diutus. Siapa itu? Abraham, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Apa mujizatnya? Melakukan hal-hal untuk melemahkan para penyihir-penyihir pada saat itu. Karena zaman itu masih zaman sihir, seperti itu. Begini, makanya Al-Quran menjelaskan kitab-kitab sebelumnya. Nabi Muhammad sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya, maka kami memahami. Gitu. Kamu berstatement bahwa nabimu menjelaskan kitab-kitab sebelumnya. Tapi apakah yang dijelaskan nabimu itu akurat dengan apa juga yang pernah dialami nabi-nabi dari Israel itu? Oke. Maka kita lihat. Maka kita lihat setiap penjelasannya apakah akurat. Oke, bukan contoh. Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad hanya menyampaikan. Nabi Muhammad hanya menyampaikan, yang berfirman itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang lebih maha tahu. Nah, makanya begini, sebenarnya Al-Qur'an itu ketika membaca atau ketika kita merujuk kepada penyaliban umpamanya, maka dikatakan yang namanya penyaliban. Mereka menyangka bahwa mereka telah membunuh Isa putra Maryam, sedangkan mereka telah memfitnahnya, lalu membuat fitnah, lalu membuat tipu daya, seakan-akan Allah tidak tahu tipu daya mereka buat. Tetapi sebaik-baiknya pembuat tipu daya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ditetapkan di situ dan dikatakan di situ Allah mengangkat Nabi Isa, diceritakan di dalam Islam, pemahaman Islam, Nabi Isa diangkat lalu diserupakan. Tetapi bukan tentang siapa diserupakan, siapa namanya, siapa orangnya, tidak. Intinya adalah Allah Subhanahu wa taala sedang menunjukkan kemahamuliaannya, yaitu apa? Dia sudah memuliakan utusannya, yaitu Nabi Isa. Tidak mungkin Nabi Isa dihinakan di depan umatnya. Dan ceritanya ini akan berlanjut di masa depan nanti pada saat Nabi Isa turun di dalam Islam lagi. Jadi ayat ini bukan untuk saudara-saudara Kristen, bukan untuk, tetapi untuk menjelaskan perilaku orang-orang Yahudi di zaman dulu. Ketika mereka tidak menerima Mesias yang seperti itu, mereka menginginkan Mesias yang apa? Mesias yang kaya raya, Mesias yang mewah,
Mesias yang sebagaikan raja. Mereka menginginkan itu, tetapi ternyata Mesias itu datang dengan sederhana. Lalu mereka tidak menerima, mereka membuatlah tipu daya sehingga menyalibkan. Di dalam Al-Quran seperti itu. Itu penjelasannya. Jadi kamu bilang tadi bahwa Muhammad itu menerima firman dari Allah. Sementara kalian mengimani yang menurunkan Taurat, Zabur dan Injil adalah Allah. Padahal di dalam Taurat, Zabur itu sudah dinubuatkan tentang penyaliban dan juga tentang nama sang Mesias yaitu Yesua. Kalau betul nabimu itu menerima firman dari Allah dan Allah itu nyata dan berkuasa, kenapa namanya jadi beda yaitu Isa? Sementara di dalam Taurat, di dalam Zabur nama yang dinubuatkan adalah Yesua. Terus kenapa jadi di dalam Quran jadi Isa kalau memang itu merujuk kepada Taurat, Zabur dan Injil? Lalu di mana bentuk kemahakuasaan Tuhanmu atau kemahatauannya? Atau apakah dia jadi lupa siapa nama yang dinubuatkan dalam Taurat dan Zabur, yaitu Tehillim? Bahwa Yesua yang dinubuatkan namanya, yaitu di kitab Mazmur dan yaitu Zabur, yaitu dalam kitab Torah. Lalu kemudian di dalam Torah dan Zabur juga itu sudah dibuatkan tentang penyaliban juga. Tapi kenapa dalam kitab Quran malah tidak disalib tapi diserupakan? Artinya Quran saudara itu bertentangan dengan semua yang tertulis dalam kitab Torah, Zabur dan Injil. Lalu kalau betul Allah itu ada, sementara kalian mengimani ada 25 nabi dan kalian mengimani nabi terakhir adalah Muhammad, apakah ada dari 24 nabi tersebut mengaku pernah diutus oleh Allah dalam tulisan mereka atau dari pengakuan mereka? Kenapa hanya nabimu yang memperkenalkan nama Allah? Atau sudah? Katakan nih, Omi, karena kamu salah. Bukan hanya nabi saya yang memperkenalkan nama Allah. Ada kok nabi-nabi di antara 25 nabi itu. Oke, kalau memang betul ada, siapa di antara 25 nabi selain nabimu yang memperkenalkan nama Allah di dalam kitab mereka? Silakan. Kalau betul Allah itu memang ada, silakan. Kalau Mikana berbicara ke alif lam lam ha, yaitu ALLAH, yaitu Allah, gitu, Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada dijelaskan. Tidak ada nabi sebelumnya mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu nabi, apa Allah Subhanahu wa taala itu namanya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Tidak ada itu. Hanya ada dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi Allah itu cuma ada di dalam Al-Quran. Walaupun sebelumnya kata Allah itu sudah ada, tetapi terkhusus di bangsa Arab. Karena bahasanya bahasa Arab. Begitu. Tapi kalau nabi-nabi sebelumnya dikatakan menyembah Allah atau apa segala macam, tidak. Sebentar ya, namanya berbeda. Sebentar. Iya. Namanya berbeda. Tidak sama seperti yang dikatakan di dalam Al-Quranul Karim. Kalau mau dikatakan bahwa yang sama seperti di Al-Quranul Karim, seperti itu penjelasannya, bahasanya apa segala macam, oh pasti sudah beda. Karena apa? Kembali lagi, Al-Quran itu adalah bahasa tersendiri, sama seperti bahasa-bahasa sebelumnya, bahasa Ibrani, bahasa apa segala macam, itu ada bahasanya. Tetapi kalau Al-Quran terkhusus, Al-Quran itu memiliki kalimat-kalimat tersendiri. Maka dari itu begitulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Karena apa? Kalimat-kalimat Al-Quran dengan bahasa Arab itu berbeda. Bayangkan kalau bahasa Arab itu sama seperti kalimat-kalimat Al-Quran, maka ketinggalan kita amal-amalnya sebagai umat Islam. Karena ingat, seorang Islam kalau dia mendengarkan Al-Quran itu akan mendapatkan pahala, kalau melafalkan meningkat pahalanya, kalau membacakan meningkatkan pahalanya, apalagi kalau menghafalnya itu meningkatkan lagi. Bayangkan kalau orang-orang Arab setiap hari pakai bahasa Al-Quran berbincang-bincang, maka mereka setiap hari melafalkan Al-Quran. Maka ketinggalan kita. Maka disitulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, yaitu berfirman dengan bahasa Al-Quranul Karim. Dengan apa? Dengan bahasa tersendiri. Tidak sama seperti bahasa-bahasa sebelumnya. Begitu. Jadi bahasa Al-Quran ini bahasa spesial. Saking spesialnya, tidak ada yang bisa menyelewengkan Al-Quran. Tidak ada yang bisa menyelewengkan Al-Quran. Sampai detik ini
Tetapi coba lihat bahasa-bahasa yang lainnya. Apakah ada yang menurut Mikana yang ini yang benar, ini yang tidak, ini yang benar, ini yang tidak. Apalagi kalau kita berbicara dengan Romo Aldo, Bang Aldo, udah jangan nih. Lebih parah lagi. Nah kayak gitu. Tetapi kembali lagi, Al-Quran lah diturunkan hanya satu-satunya kitab yang diturunkan yang tadi litubayyina linnazi manuzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Sesuai pertanyaannya Mikana, saya keluarkan lagi ayat ini. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Agar bisa menjelaskan kepada orang-orang bahwa nabi-nabi sebelumnya tidak seperti itu sebenarnya. Yang benar itu ini, yaitu apa? Al-Quran yang menjelaskan kebenaran itu. Lalu apakah kita harus percaya dengan Al-Quran? Oh jangan dulu. Kita lihat dulu ketetapan-ketetapan Al-Quran yang dijelaskan. Apakah sinkron dengan akal pikiran, sinkron dengan sejalannya manusia di muka bumi ini, sinkron dengan manusiawinya di dunia ini, sinkron dengan apapun yang kita lakukan. Apakah masih sinkron untuk kita jadikan setiap pengajaran dalam Al-Quran ini, lalu kita berhak percaya bahwa ini kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Jadi Al-Quran itu kalimatnya kalimat spesial, bukan kalimat yang sama seperti sebelumnya. Makanya dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Begitu. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Ya, tepuk tangan buat Rasid. Oke, jadi gini Rasid ya. Terserah kamu mau mengatakan Quran spesial dan segala macam. Tap layar dulu teman-teman. Tap layar terus follow nih, follow. Nah saya mau pansos nih tempatnya. Follow dulu. Tanda plus ya kan? Ya kan, tanda plus. Follow dulu lah ya kan. Follow Rasid guys. Jadi Rasid, mohon maaf dengan segala hormat, kan isi kitabmu itu banyak kisah-kisah Nabi Musa di situ, tentang Yunus, tentang orang Israel yang keluar dari tanah Mesir dan sebagainya. Tapi hanya mohon maaf ya, sepotong-sepotong ya. Tetapi secara lengkapnya itu ada di sini. Namun nabi-nabi semua yang kalian imani dari Israel, di dalam tulisan mereka, di dalam pengakuan mereka, semua mengaku diutus oleh Bapa YHWH, Elohim yang Maha Kuasa, itu Yeshua HaMashiach, bukan diutus oleh Allah. Hanya nabimu saja yang memperkenalkan nama Allah melalui Quran. Tetapi nabi-nabi semua, sedangkan nabi-nabi dari Israel ya, ada beberapa nabi, ada 40 nabi dan rasul, walaupun mereka hidup di zaman yang berbeda, di waktu yang berbeda, tetapi mereka semua secara harmonis menuliskan satu tokoh yang sama, yaitu Yahweh Yeshua HaMashiach, Elohim yang Maha Kuasa. Dan mereka juga lah yang menuliskan sejarah tentang Israel, sejarah tentang apa yang terjadi bagi Israel. Dan juga ketika Bapa Yahweh berfirman, apa yang dilakukan Bapa Yahweh, dialah sang juru selamat, dia pernah datang ke dunia, semua telah dituliskan. Para rasul menyaksikan Yeshua HaMashiach pernah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu ada satu muncul nabi yang menurut kalian, mohon maaf nih, menuliskan kisah tentang Musa lagi dengan segala macam. Tapi kok jadi beda gitu, yang disembah mereka adalah Allah. Bukankah itu bertentangan dengan apa semua yang diakui oleh nabi-nabi tersebut? Padahal bahasanya dalam Torah berbeda. Ya, walaupun bahasanya berbeda kan, topiknya atau apa yang dibicarakan kan merujuk kepada suatu sejarah tertentu, seperti si Nabi Musa ya, ketika berjumpa sama Bapa Yahweh di Gunung Horeb. Oke, begini. Iya. Tetapi begini, dalam kitabmu jadi berjumpa sama Allah. Kan itu coba kita pelan-pelan. Bertentangan dengan apa yang dialami Nabi Musa. Dia kan bukan bertemu sama Allah, tapi bertemu sama Yahweh Elohim. Kemudian juga di dalam hukum Torah ada namanya hukum dui ganda saksi, kesaksian atau keterangan atas 2, 3 lebih pasti bisa dipercaya. Nah, sementara banyak nabi yang bersaksi, banyak nabi yang memberikan keterangan, mereka menerima firman dari Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach, bukan dari Allah. Tetapi ini hanya satu orang yang memperkenalkan nama Allah, lalu mohon maaf menceritakan tentang kisah nabi-nabi dari Israel, tetapi bertentangan dengan apa yang dialami oleh nabi-nabi tersebut. Seharusnya kalau kita nih manusia yang cerdas, kita lebih percaya kepada yang memberi keterangan tentang siapa itu Yahweh Yeshua HaMashiach lebih dari 30 nabi. Nah, sementara Rasid kan
Oke lah, bolehlah membanggakan kitabnya. Oke. Tetapi Terakhir imanmu Oh, itu belum. iman, karena gini, kamu tadi panjang-panjang ngomong ya kan. Karena Oh, imanmu lanjut. ini gini, kalian mengimani banyak nabi dari Israel. Tapi kenapa nabi-nabi tersebut tidak pernah ada yang menyembah Allah? Tidak satu pun. Sebentar Mikana, saya sambil mendengarkan, saya tetap dengarkan Mikana bicara. Saya ke depan sebentar. Tapi Iya, iya. lanjut aja, pasti saya dengar. Bentar iya, ya, iya. lanjut. Makanya saudaraku ini sangat menggelitik dalam hati saya. Kenapa Rashid ini mengimani banyak nabi, ada 25 nabi, dan mayoritas nabi itu semua dari Israel. Tapi kenapa nabi dari Israel ini yang mereka imani ini satu pun tidak pernah ada yang menyembah Allah? Satu pun tidak pernah ada yang menyembah Allah. Kenapa? Karena saya sudah baca tulisan mereka. Di sini semua tulisan mereka. Ini ditulis oleh banyak nabi dan rasul. Ini ditulis oleh banyak nabi, saudaraku. Lebih dari 30 nabi menulis ini. Ini ditulis secara bertahap. Dari 1500 tahun sebelum Masehi sampai 90 Masehi. Nabi-nabi tersebut tidak hidup di zaman yang sama. Tidak seangkatan. Mereka hidup di zaman yang berbeda. Tetapi semua nabi-nabi itu, yang bahkan diimani oleh saudara muslim, mereka mengaku diutus oleh Bapa Yahweh Elohim yang Maha Kuasa. Mereka menuliskan firman Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach, bukan firman Allah. Kenapa kalian tidak mempercayai nabi-nabi dari Israel yang begitu banyak nabi-nabi yang bersaksi, memberikan keterangan, menuliskan firman Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach, dibanding hanya satu yang memberi keterangan, mohon maaf, yang dimana itu juga sudah ditulis di sini, tapi ada yang jadi bertentangan semua dengan apa yang dituliskan oleh Quranmu. Oke. Saya lanjut. Ini menarik ketika Iya. Mikana seperti ini. Maka kita kembali seperti ini Mikana memikirkan bahasa Yahudi atau bahasa yang Mikana pahami. Ketika sebelum adanya Yehuda, cikal bakal dari Yahudi, sebelum adanya Yehuda, cikal bakal dari Yahudi, di ajaran-ajaran sebelumnya, mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi yang Mikana kenal, pertanyaannya, Tuhan dipanggil dengan bahasa apa? Kan kembali kepada itu. Maka begitulah kami, bagaimana kami meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan ketetapan di dalam Al-Qur'an sehingga kita dapat memahami. Yaitu seperti ini. Karena apa? Bukan karena ketentuan bahwa bahasalah yang membuat kita beriman, mana yang patut kita pahami, tetapi ada satu bahasa yang tidak bisa diotak-atik di muka bumi ini. Hanya satu bahasa. Yaitu apa? Ternyata ada satu bahasa Al-Qur'anul Karim. Bahasa yang sudah ditetapkan di mana Al-Qur'an itu setebal ini dengan beberapa ayat di dalamnya, tidak ada satupun manusia yang mampu mengobrak-abrik atau membuat kitab-kitab sejenisnya. Tidak ada. Tetapi ternyata begitu kita melihat Maksudnya nggak mampu yang bagaimana? Sedangkan isi kitabmu itu, Quranmu, banyak itu yang isinya mirip dengan sini. Kan nggak mungkin. Apakah mungkin kitab suci ini yang kopas Al-Quran? Kok kamu bilang nggak ada yang bisa? Sementara isi kitabmu, Rashid, coba makanya kamu baca dong ini, ya, Taurat, Zabur dan Injil. Karena saya sudah membaca Taurat, Zabur dan Injil, makanya ketika saya baca kitabmu, loh, kenapa isinya ini ada di sini gitu loh? Ada yang di sini, kenapa ada di sini? Ya. Tapi mohon maaf ya, banyak yang jadi perubahan. Kayak mohon maaf, nampaknya kayak memutarbalikkan gitu. Ya. Yang seperti Ya. mohon maaf ya, nampaknya kayak memutarbalikkan apa yang ada di sini. Makanya kalian itu, kitab kalian kan suruh baca Taurat, Zabur dan Injil. Coba kalian baca Taurat, Zabur dan Injil. Makanya ketika kalian baca Al-Quran, pasti tahu isinya ini kayak gimana. Makanya ketika saya baca kitabmu, makanya kamu itu hanya pintar beretorika, pintar kayak melebih-lebihkan kitabmu, sementara kamu nggak pernah menyelidiki isi Taurat, Zabur dan Injil. Karena Kita apa? jadi kayak bagus nih. menentang semua isi Taurat, Zabur dan Injil gitu loh. Kayak mau mengobrak-abrik isi Taurat, Zabur dan Injil yang telah dituliskan para nabi dari Israel. Mereka itu menuliskan firman Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach. Sudah? Nah, maka ada sesuatu yang kita harus pahami dan pelajari pelan-pelan. Karena apa? Kalau Mikana bilang
polemikus atau apapun itu. Tetapi ingat, bagaimana kami sebelum saya pribadi sebelum saya berbicara seperti ini, ada sesuatu yang harus saya pelajari agar saya tidak sembarangan berbicara. Karena apa? Kembali, yang kami yakini, yang kami imani, yaitu menetapkan dan kami buktikan bahwa Al-Quran adalah pure firman Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dulu. Jadi Pak Mikana jangan gagal paham dulu nih, saya menjelaskan tentang dari sudut pandang Islam. Bagaimana kami memahaminya, dengan cara apa kami memahaminya. Ketika kita sudah memahami Al-Quran, di mana yang namanya, kalau Mikana bilang kayak saya nih, polemikus atau apapun itu. Tetapi ingat, dikatakan Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Mohon maaf Rashid, saya potong. Kamu bilang Al-Quran pure firman Allah. Kalau itu pure firman Allah, kenapa isi kitabmu itu banyak isinya sama dengan di sini, tapi perbedaannya jadi sabar. yang berfirman, sementara para nabi di sini menuliskan firman Bapa Yahweh Yeshua Mashiach. Jadi nampaknya kitabmu itu kayak mau ini mengganti siapa yang berfirman gitu loh. Sementara itu kan firman Bapa Yahweh Yeshua Mashiach. Kenapa firman Bapa Yahweh Yeshua Mashiach kok jadi ada dalam kitab tapi diubah jadi Allah yang berfirman? Nah begini Rashid, ini bukan masalah bahasa ya, tapi proper name. Nama YHWH itu proper name, nama diri. Siap. Jadi para nabi dari Israel itu tidak pernah menyembah yang namanya Allah. Justru Nabi Musa menuliskan dalam kitab suci, firman Bapa, perintah Bapa, tidak boleh menyebut nama ilah bangsa-bangsa lain di seluruh dunia ini. Yaitu Ulangan 13 ayat 1 sampai 8. Kan nggak mungkin jadi Nabi Musa melanggar perintah Bapa Yahweh. Dia yang menulis perintah Bapa Yahweh, malah dia panggil atau sembah Allah. Kan nggak mungkin. Oke, boleh saya lanjutkan jelaskan? Ya silakan saudaraku. Oke, terima kasih ya. Follow dulu teman-teman semuanya yang belum follow, ya kan? Biar lemes ya kan? Biar lemes. Nah, gini, Mikana. Maka dari itu, langsung aja deh, karena saya mau berbicara sampai ke sini. Begitulah gurunda kami mengajarkan kami bagaimana kami menghargai. Bukan hanya tentang menghargai bahwa itu adalah kitab sucinya yang dianggap suci oleh saudara-saudara Kristen, tetapi masih ada kebenaran di dalamnya. Masih ada pure firman Allah di dalamnya yang kami imani. Gitu loh. Jadi Bang Zuma pernah mengatakan, beliau menunjukkan dan secara langsung kami main ke rumahnya, Nabi Muhammad. Bang Zuma kan jadi Nabi Muhammad. Bang Zuma itu dia menyimpan kitab Bible itu di atas. Jadi Al-Qur'an atau apa segala macam lalu disandingkan di sebelahnya. Saya tanya, tinggi amat Bang Zuma, kenapa di situ? Dijelaskan sama beliau. Ini masih firman Allah begini. Karena ada sesuatu yang kita yakini di dalam Al-Quran, lalu sinkron dengan apa yang tertulis dalam Bible, yaitu yang disebut Injil, yaitu perkataan Yesus. Nah, tetapi kenapa yang lain-lainnya ini hampir-hampir mirip? Bro. Iya, oke, sorry. Yesua. Nah, ketika dikatakan bahwa kenapa? Dan Al-Quran seakan-akan mengubahnya, seakan-akan mengubah semua seakan-akan mengubah sejarah bla 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 apa segala macam. Ternyata di sini tertulis, Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan. Siapa itu yang mengambil keputusan? Yaitu Lukas, mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi Lukas dengan penelitian-penelitian yang dia lakukan dengan keyakinannya, maka dia kumpulkan semua itu, buku-buku itu, maka seperti yang Mikana kenal sekarang, atau mungkin saudara-saudara Kristen kenal sekarang. Nah, maka kita lihat apakah firman Allah. Jadi kita bukan merujuk kepada tidak Al-Quran ini salah, tidak. Kami mempelajari Al-Quran. Kenapa Al-Quran ini seakan-akan mengubah? Ternyata bagaimana yang tadi saya bilang, 80% kebenaran itu sudah dibuktikan dengan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu tentang setiap apa yang kita pahami. Kan begitu.
Kalau kita mau uraikan satu-satu ya akan panjang lagi. Tetapi bagaimana tentang penjelasan mawar merah nebula adanya di surah Ar-Rahman ayat 37, black hole adanya di surah Al-Takwir ayat 15 sampai 16. Bagaimana 7 struktur lapisan bumi adanya di surah At-Talaq ayat 12. Dan juga 2 air laut bertemu tapi tidak bercampur adanya di surah Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Teori Big Bang dijelaskan di surah Al-Anbiya ayat 30. Lalu pembentukan manusia di surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, cara kerja otak mengambil kesimpulan ada di surah Al-Alaq ayat 15 sampai 16 dan juga 17. Garis edar tata surya dijelaskan di surah Al-Anbiya ayat 33 dan banyak lagi. Itu sedikit yang saya sampaikan bagaimana Al-Qur'an dikonfirmasi oleh para peneliti-peneliti. Peneliti yang membuktikan 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu dibuktikan ternyata apa. Begitu mereka dengan bangga mengatakan bahwa Al-Quran adalah kebenaran, bahwa mereka mendapatkan kebenaran-kebenaran yang membuktikan setiap penelitiannya itu terbukti bahwa seperti ini. Ulama datang mengatakan bahwa 1400 tahun yang lalu Rasul kami sudah menjelaskan di dalam Al-Quran. Maka tidak ada keraguan. Lalu kita kembali. Nah, terus kenapa ayat-ayat ini, kenapa Al-Quran ini ada bahasa-bahasa seperti ini? Seakan-akan mengubah kitab-kitab sebelumnya. Lalu kita pelajari. Ternyata begini, ternyata begini, ternyata begini. Maka kita kembali lagi bahwa Al-Quran adalah pure firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tentang apa? Bukan tentang manusia yang mengumpulkan apalagi meneliti. Tetapi seorang yang ummi, dikenal buta huruf, tetapi di zamannya dijuluki Al-Amin. Begitu juga yang menyampaikan firman kepadanya dijuluki juga Al-Amin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Malaikat Jibril yang menyampaikan firman itu kepada Nabi Muhammad yang langsung dijuluki Al-Amin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin oleh siapa? Oleh semua bangsa yang mengenal dia pada saat itu, terkhususnya bangsa Arab. Beliau disebut Al-Amin. Nah, maka dari itu begitulah kita awal muasal bagaimana percaya dengan yang namanya Al-Quran. Karena belajar memahaminya bukan hanya untuk membedakan atau mengatakan bahwa ini adalah perbedaan dari menyalahgunakan sejarah atau melengsarkan sejarah. Tetapi bagaimana Tuhan membuktikan bahwa Dia adalah Sang Maha Kuasa yang betul-betul menjelaskan bahwa Al-Quran adalah membantah setiap subhat-subhat, fitnahan-fitnahan terhadap para nabi. Karena Dia adalah Sang Maha Kuasa yang Sang Maha Mulia, yang akan memuliakan setiap umat yang Dia sudah pilih, yaitu para nabi dan rasul. Begitu. Silakan. Ya, jadi gini Rashid ya. Justru terima kasih kamu membawakan kitab Luka, itu Lukas 1, bahwa di situ Lukas, yaitu Luka, murid Tuhan Yesus Masih, menyusun peristiwa itu berdasarkan saksi mata. Jadi apa yang dilihat oleh para saksi mata itu dituliskan. Artinya mereka melihat peristiwa itu secara langsung. Mereka melihat Tuhan Yesus Masih itu disalibkan, mati dan bangkit. Berdasarkan yang dilihat oleh para saksi mata, sehingga Ruach HaKodes mengilhamkan kepada Rasul Lukas untuk menuliskan firman Tuhan itu. Makanya disebut firman Tuhan. Nah, justru berbanding terbalik dengan apa yang ditulis oleh Quranmu. Masa 600 tahun kemudian ada nabi dari Arab lalu juga ingin menuliskan tentang penyaliban, malah namanya jadi lain, Isa gitu, Isa Al-Masih. Sementara nama yang disalibkan itu adalah Yeshua HaMashiach. Tapi kok mirip-mirip tentang ada penyaliban, gak jadi disalib. Lalu di dalam kitabmu, di situ dikatakan bahwa dia diserupakan. Dan orang Yahudi berkata, sesungguhnya kami telah membumbun Isa Al-Masih. Apakah mungkin orang Yahudi berkata seperti itu? Apakah mungkin orang Yahudi berkata seperti itu, Rashid? Harusnya kamu selidiki, benar enggak isi kitab saya ini? Apakah mungkin ada orang Yahudi berkata, sesungguhnya kami telah membumbun Isa Al-Masih. Nah, siapa Isa Al-Masih? Itu kan walaupun mereka dalam keraguan-raguan. Ya, aduh, jadi aku mau ini. Ntar dulu.
Oke Rasid, mungkin kita buka dulu nih An-Nisa 157 ya. Rasid juga buka An-Nisa 157. Di sini Rasid, kamu baca juga di situ ya. Apakah saya membaca tertulis atau tidak? An-Nisa 157. Dan dalam kurung kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membumbun Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membumbunnya dan tidak pula menyalibnya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ini kan yang berkata siapa nih? Sesungguhnya kami telah membumbun Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Itu yang berkata siapa? Yang berkata Yahudi seperti pada zaman itu. Orang Yahudi. Coba kamu tanya dulu secara kritis, Rasid, apakah benar ada orang Yahudi berkata sesungguhnya kami telah membumbun Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah? Oke. Di sini banyak pertanyaan Sekarang- saya. Yang pertama, Siap. siapa itu Isa Al-Masih? Apakah orang Yahudi pernah memang di dalam catatan sejarah mereka ada namanya Isa Al-Masih, Rasul, yang disebut Rasul dan disebut pula Rasul Allah? Sejak kapan orang Yahudi menyembah Allah sehingga mengatakan Isa Al-Masih Rasul Allah? Bagaimana itu saudaraku? Oke, jadi di sini Mikana mau Mikana mau membahas setiap bahasanya. Oke? Oke, di sini bukan masalah bahasa dulu ya. Walaupun ini dalam bahasa Ibrani, tentu saja kita harus selidiki. Isa itu kan nama diri, betul nggak? Proper name, betul? Isa itu proper name. Betul. Al-Masih itu apa? Isa Al-Masih. Ya, Isa Al-Masih itu nama diri, oke? Allah itu nama diri apa enggak? Ya, Allah itu Allah itu nama. Ya, nama diri. Tentu saja karena itu nama diri nggak bisa diubah-ubah dong. Oke. Nah, apakah benar apa yang disampaikan oleh kitab saudara ini, di mana kalian meyakini ini adalah firman Allah, tidak bisa dibantah, suci, kudus dan lain sebagainya? Tapi pernah nggak kalian bertanya secara kritis lebih mendalam lagi? An-Nisa 157, walaupun ini dalam bahasa Ibrani, tapi di sini yang tidak bisa diubah itu adalah Isa Al-Masih, karena itu proper name. Mau dalam bahasa Ibrani pun tetap Isa Al-Masih, dan juga Allah, tetap Allah gitu. Apakah mungkin menarik. ada orang Yahudi berkata seperti itu? Sesungguhnya kami telah membumbun Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Oke. Saya boleh kita ngobrol santai ya Mikana ya. Ini Iya. ngobrol santai ya. Ngobrol Oke, santai. oke. Gini Mikana. Dan apakah mungkin ya orang Yahudi itu Langsung memanggil saja Allah? saya counter dengan cara begini. Iya. Langsung saja saya counter dengan cara begini. Apakah Mikana percaya bahwa Yesus Al-Masih disalibkan? Sangat percaya Yesus Al-Masih memang disalib. Kapan Mati Yesus dan disalib? bangkit pada yang Yesus ketiga. Al-Masih. Oke, kapan Yesus Al-Masih disalibkan? Rasid, jangan malah bertanya balik. Coba kamu kritisi Bukan dulu gini. secara Maksud- mendalam isi paham nggak? kitabmu ini. No, kalau di Ya, sini udah ya. jelas. Di 4 kitab Injil dijelaskan bahwa Tuhan Yesus Al-Masih benar-benar disalib, mati dan bangkit pada yang ketiga. Oke. Sebutkan saya teks originalnya kata salib di dalam Bibelmu. Salib itu kan bahasa. Itu bukan nama diri. Itu bukan nama diri. Itulah Mikana.
begitu, itulah bahasa. Ketika Al-Quran dijelaskan, loh, nah, tidak ada satupun kata-kata salib. Bahasa originalnya itu adalah stauros. Stauros itu tiang penyiksaan. Stauros tiang penyiksaan. Jadi Yesus di tiang penyiksaan, bukan Yesus disalib. Salib Yesua itu namanya, bahasa Al-Quran. Yesua. Iya, Yesua namanya. Yesua itu tidak disalibkan. Yesua Al-Masih yang kamu kenal. Tetapi Isa yang kami kenal disalibkan. Apa tidak disalibkan? Kamu mengerti Karena nggak kata sih? salib, Ini bukan tentang ya. bahasa. Salib itu kan bahasa universal. Siapapun bisa menggunakan kosakata itu. Tapi yang saya tanya adalah, apakah mungkin Yahudi berkata, sesungguhnya kami telah membumbun Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Oke, kalau kita buat dalam bahasa Ibrani, kan di situ yang di bahasa Ibrani kan sesungguhnya kami telah membumbun Al-Masih itu tetap, karena itu nama diri tadi kamu bilang. Isa tetap, putra Maryam, Maryam itu nama diri tetap, Rasul Allah. Rasul itu bisa diterjemahkan ke bahasa Ibrani. Allah ini kan tidak, karena itu nama diri. Betul. Makanya itu tadi saya bertanya, apakah mungkin orang Israel atau orang Yahudi pernah memanggil Allah dan juga pernah memanggil Tidak pernah. Isa putra Maryam? Lalu kenapa kita Tidak mau pernah. berkata seperti ini? Apakah ini disebut firman Karena Allah, firman Tuhan? Karena Al-Quran diturunkan berdasarkan dasarnya Al-Quran itu bahasa Arab. Jadi dialeknya itu bahasa Arab. Maka kita kenal bahasanya itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Maka kita di sini dijelaskan yang kami kenal. Sekarang gini, ada Allah. Terus nama Tuhannya orang Yahudi, orang terdahulu, nama Tuhannya siapa? Nama Tuhannya Abraham, Musa. Oh, ternyata Yahweh. Nama Tuhannya Isa siapa? Apa nama Tuhannya Yesua siapa? Namanya Yahweh, YHWH. Artinya apa? Artinya pertama, mereka memiliki nama karena sekarang pertanyaan tadi saya tidak dijawab nih, pertanyaan yang 5 menit sebelumnya, yaitu sebelum adanya Abraham, Musa, Yesua, siapa nama Tuhan para nabi sebelumnya? Mulai dari Adam sampai cikal bakal adanya Yehudi, yaitu Yehuda. Siapa nama Tuhan mereka? Sedangkan mereka tidak memiliki kitab. Ayo. Kitab suci ini bentar ya, tapi saya langsung secara singkat saja. Namanya adalah YHWH, Yod-Heh-Vav-He, yang dibaca Yahweh. Dari kitab mana? Di kitab Contoh suci kayak ini Nuh. yang diberitakan para Nah, nabi. yang memiliki YHWH, nama Tuhan mereka. perahu gede itu. Tapi kamu Oke. jangan kamu mengalihkan topik dulu, Rasi. Saya nggak mengalihkan. Saya gini. Sebentar, Iya, izin Adam Wikana. itu Izin. menyembah YHWH. Karena apa? Kitab suci ini yang terlebih dahulu memberitahu kepada dunia ini bahwa Adam itu diciptakan oleh Bapa Yahweh, Elohim yang Maha Kuasa. Kemudian Nuh itu mendapat firman atau perintah dari Bapa Yahweh untuk membuat kapal di atas gunung dan lain sebagainya. Ada Jadi kitabnya? nabi-nabi, ya ini di dalam kitab Torah. Di dalam Kitab Torah itu kitab Torah. diturunkan untuk siapa? Di kitab Torah itu yang menulis adalah Nabi Musa, yaitu Nabi Musa Nabi orang Musa itu Israel. satu zaman nggak dengan Nuh? Tapi yang jelas kitab yang pertama sekali memberitahukan Nuh, Adam itu kitab suci ini, bukan Al-Quran. Ya, Loh. Artinya Lah, Nuh bukan dan begini. Nuh dan Adam, siapa yang mengajarkan bahasa dan bahasanya Adam siapa? Kenapa Ya Bapak tiba-tiba Yahweh Yesua Abraham? Mesia dong. Bapak Oke, Yahweh yang kenapa- mengajarkan kepada Ya, mereka. Kenapa Abraham bisa menentukan bahwa Adam memanggil Tuhannya dengan nama? Karena diceritakan Yahweh. secara turun-temurun secara lisan. Nah, Karena ada ajaran secara lisan. Ya, Nah, dari makanya turun-temurun, Mikana, gini. dari mulai Jadi zaman saya Adam, ajarkan, maksudnya Set, gini, Nuh, itu saya mengajak diberitakan secara Mikana. turun-temurun melalui tradisi lisan. Makanya Oke. yang mereka sembah adalah Bapa Yahweh, Yod-Heh-Vav-He, Elohim Ya. yang Maha Kuasa. Nah, ini kamu Oke. jangan alihkan topik dulu. Coba kamu berpikir secara kritis, apakah Oh, iya, seperti betul. ini firman Tuhan yang kalian anggap Allah itu Tuhan? Di sini jelas, dan dalam kurung kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membumbun Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Nah, Ya. itu ucapan siapa? Ucapan orang Yahudi kamu bilang tadi kan? Ucapan orang Allah Yahudi. berfirman. Allah Ya. yang berfirman, orang-orang Yahudi pernah mengatakan hal tersebut.
Allah memberitahu kepada Muhammad bahwa orang Yahudi pernah berkata, sesungguhnya kami telah membumbun Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Nah, pertanyaan saya, apakah mungkin orang Yahudi pernah berkata, walaupun dalam bahasa Ibrani, tapi nama yang jadi Allah itu tetap Allah dan juga Isa putra Maryam. Sementara Yahudi tidak pernah menyembah Allah. Oke. Bagaimana Boleh? mungkin mereka berkata Rasul Allah, sementara orang Yahudi tidak pernah menyembah Allah? Nah, kenapa kamu nggak berpikir kritis di sini secara mendalam, saudaraku? Apakah Siap. isi kitabmu ini itu firman Tuhan atau bukan? Siap. Oke. Sudah? Ah, Oke. Justru karena kritisnya kami sebagai umat Islam, kami memahami itu dengan apa? Dengan metode pembelajaran bagaimana kita memvisualisasikan setiap apa yang dilakukan setiap para nabi. Yaitu apa? Nabi-nabi sebelumnya menentukan bahwa setiap para nabi itu menyembah yang namanya Yahweh. Padahal nabi-nabi itu tidak pernah berbicara kepada nabi yang menuliskan yang namanya kitab-kitab sebelumnya. Apakah nabi sebelumnya ini maksudnya apa sih jawabannya ini? Sebentar. Jawabanmu gimana Maka- sih, Rashid? Nggak nyambung. Iya udah paham. Tenang dulu, tenang. Nanti kamu paham. Orang Yahudi itu kan tidak pernah menyembah Allah. Mereka juga Betul. tidak pernah mengenal yang namanya Isa Betul. putra Maryam, Orang Isa Al-Masih. Sebelum adanya Lalu dari adanya mana Yehuda, itu Isa Al-Masih? Siapa Oke, itu Allah sebelum- bagi orang Yahudi? Dan semua sebelum orang-orang adanya Yehuda, dan semua nabi-nabi sebelum- dari Yahudi tidak coba pernah pertanyaan saya. memperkenalkan nama Allah. Oke, sebelum adanya Yehuda, cikal bakal adanya orang Yahudi, yaitu dari Yehuda. Nah, sebelum adanya Yehuda, cikal bakal adanya Yahudi, orang-orang terdahulu di zaman mungkin 2 tingkat lah di bawah Nabi Adam gitu. Mereka mau memanggil Tuhannya itu apa dengan kata apa? YHWH Yahweh. Kenapa bisa tahu? Kejadian 4. Kenapa bisa tahu? Hah? Karena ya dari mulai Adam dia itu mengajarkan kepada anak-anaknya siapa itu nama Bapa, yaitu Yahweh. Lalu diajarkan lagi kepada keturunannya sampai kepada Abraham sampai kepada Musa, lalu ditulis oleh Nabi Musa. Masya Allah. Loh. Siap. Ya iya dong. Ajaran Ya. ajaran itu dituliskan dalam kitab suci berdasarkan tradisi lisan. Jadi apa yang diajarkan Adam kepada anak-anaknya mengajarkan kalau nama Tuhan itu Yahweh. Diajarkan lagi kepada anak-anaknya, kepada generasi penerus sampai kepada Musa. Makanya Nabi Musa menuliskan kitab Torah dan juga berdasarkan apa yang dia dengar dari Bapa Yahweh. Dan dia juga Apa berfirman. bahasanya? Bahasa Ya apa dalam bahasa bahasanya Ibrani. Dalam bahasa Ibrani. Jadi bahasanya Nabi Adam sama bininya bahasa Ibrani yang pakai. Iya, bahasa Ibrani. Loh, kenapa kamu ketawa? Loh, memang betul. Waktu Bapak Yahweh menciptakan langit dan bumi, karena di Kejadian 1 ayat 1 di situ ada et, alif sampai tau. Itu merujuk kepada bahasa Ibrani. Di Kejadian 1 ayat 1 di situ ada et, alif, tau. Nah, alif tau itu bahasa Ibrani, dari alif sampai tau. Artinya baru bahasa Ibrani. Nah, begini, kenapa kamu tertawa menghindar dari pertanyaan saya? Bukan, enggak, saya akan menghindar, saya akan kembali. Saya akan kembali. Berpikir Saya secara akan kembali. kritis. Betul. Terima Apakah kasih. kitabmu ini ya? Saya rindu An-Nisa dengan pertanyaan 150. seperti ini. Ah, rindu tapi Saya rindu dengan nggak bisa pertanyaan jawab. ini. Oke, saya jawab. Begini, Saya Rashid, jawab. Saya apakah- jawab sekarang. Iya. Saya jawab sekarang. Coba kamu, kalau benar apa yang dikatakan kitabmu ini di An-Nisa 157, Allah menyampaikan kepada nabimu bahwa Yahudi pernah berkata, sesungguhnya kami telah membumbun Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Sejak kapan orang Yahudi Iya, ini memanggil saya mau Allah? Dan sejak Betul, kapan ini saya orang mau Yahudi jelaskan. mengenal yang namanya Isa Al-Masih? Lalu siapa itu Iya. Isa Al-Masih? Pernah nggak ada literasi dari Yahudi ada namanya Isa Al-Masih dan juga mereka menyembah Allah? Silakan tunjukkan literasinya. Kalau betul perkataan kita ini. Saya tidak akan pernah bisa menunjukkan literasi kalau Mikana meminta literasi bahwa orang Yahudi pernah memanggil Tuhan dengan penyebutan Allah. Karena orang Yahudi itu pada saat itu memiliki bahasa sendiri. Jangan mau diminta bahwa orang Yahudi itu dia menyebut nama Allah atau apa segala macam. Setelah datangnya Al-Quran, maka orang-orang Yahudi yang Islam pasti mereka menyebut Allah. Sekarang nih orang Yahudi yang Islam pasti mereka menyebut nama Tuhan itu namanya Allah. Walaupun bahasanya sebelumnya mereka taunya Yahweh, YHWH seperti Mikana mau.
Tetapi di sini kembali kepada yang namanya Al-Qur'anul Karim, memperkenalkan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika menjelaskan nama Isa ibnu Maryam, makanya dijelaskan bahwa isqala Isa ibnu Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum. Ternyata diutus hanya untuk bangsa Israel. Jadi bahasanya apa? Bahasa Israel. Begitu loh. Kalau Mikana minta tiba-tiba bahasanya orang Ibrani di sini, tidak seperti itu Al-Qur'an. Al-Quran tidak seperti itu Mikana. Maka Mikana dulu harus pahami dulu bagaimana Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran.